Ayam kampung, tapi jangan lemak, atau sup daging, bukan bakso, sup daging misalnya gitu ya. Jadi ada unsur PGS, pola gizi seimbang ibunya. Nah nanti masaknya ada daging, herbanya yang ada hewani, gamat. Seimbang tuh sama lauknya ada unsur daging, tah ikan, ada unsur hewan lah ya. Tah bikin pepes ikan. Jangan lupa herbalnya yang ada hewan juga, gamat. Bukan dipsekua, gamat. Kemudian nanti banyak sayur-sayur hijau, bikin cah kangkung, sawi hijau, caisin atau segala macam bikin urap. Nanti end green-nya dosisnya naikkan. Jadi menunya bikin urap misalnya ya, bening katuk misalnya, bening bayam misalnya, bening kangkung gitu. Bukan sawi putih, sawi hijau. Nanti herbalnya di sini end green, dosisnya 5 gitu. Karena kan menyusui double sama bayi. 3 untuk kita, 2 untuk bayi. Jadi 5 dosis end green-nya. Nah, nanti sudah ada hewan, sudah ada sayur, makan buah jam 9 pagi, jam 2 siang, jam 3 siang, malam jam 8 tuh makan buah, apel atau melon atau semangka atau pir atau pisang. Nah nanti kita di sini herbalnya extra food, 3 kali 2 sendok makan. Jadi di sini makan buah juga untuk cemilannya. Herbalnya extra food. Untuk makannya daging, ikan, ayam. Nah, di sini hewaninya konsumsi gamat gitu. Kemudian di sini konsumsi sayur yang banyak, bening bayam kah, bening kangkung kah, sayur katuk kah. Di sini end green ditingkatkan. Nah, kemudian tambahkan dengan cemilannya. Cemilannya jangan yang macam-macam tepung-tepung. Nah, jadi kalau cemilannya itu nanti susu kambing 2 kali sehari ya. Jadi ditopang dengan pola makan, ditopang dengan herba. Insya Allah bayinya naik nanti. Cemilannya kurma, yaitu sari kurma, extra food. Jam-jam selang-seling makan itu seduh sari kurma, seduh date syrup, atau seduh madu ya, dengan air hangat gitu. Atau kalau mau makan roti tawar yang gandum, ditopping dengan entah extra food, ditopping date syrup, ditopping madu gitu ya. Jadi cemilannya itu ya sehat, makanannya ya sehat, herbalnya dosisnya tinggi. Insya Allah bayinya akan montok, segar. Nanti bisa jadi 3 bulan tuh sudah
kayak usia 6 bulan, usia 6 bulan udah kayak usia 1 tahun gitu. Semalam saya dapat kiriman video, ada LED, anaknya 7 bulan, oh sudah langkah-langkah, sudah kencang, sudah seperti anak usia 1 tahun. Karena apa? Ibunya konsumsi herbalnya bagus, konsumsi makanannya sehat, jadi pola makan dengan pola herbalnya seimbang. Begitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih Umi atas jawabannya. Ya, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan nih tadi resep yang diberikan Umi bisa menjadi wasilah ya agar anaknya tadi dari pertanyaan dari Ibu Wahidah Fidani sehat selalu ya. Amin amin. Nah, baik, berikutnya pertanyaan dari akun Kehidupan Mustaqim. Wah, namanya nama atau apa nih Kehidupan Mustaqim ya? Beliau bertanya nih, Mi, apa resep herbalnya untuk anak yang ada masalah jantung dari dalam kandungan nih, Mi? Sekarang umurnya 2 tahun. Silakan, Mi. Karena sudah 2 tahun sudah bisa konsumsi herbal. 3 yang wajib. Ada gamat, ada unsur kurma untuk anak nih. Gamat, kurma, and green. Gamat, kurma, and green. Ini dibuat rutin dan makanannya. Ya tetap makan, tetap kasih makan, sayur, lauk yang kayak Umi barusan bilang. Tetapi jadikan gamat, kemudian tadi unsur kurma dan susu kambing tadi and green juga sebagai pola makannya ya. Jadi ada gamat, ada kurma, and green, tambahkan untuk susu kambing. Insya Allah nanti kuat. Kurma itu diwajibkan untuk orang-orang yang ada masalah dengan jantung. Karena anak-anak, kalau dewasa di sekolah saya tinggikan 3x2. Karena anak-anak gamat. Dalam gamat ada omega 3, 6, 9. Dalam dip sekua ada omega 3, 6, dan 9. 3 untuk otak, 6 dan 9 untuk jantung. Ya. Berarti ada kemirip atau ada kesamaan kandungan ya? Tinggal nanti anak-anak atau dewasa. Dewasanya itu ya, perbedaan resep tadi ya. Oke, terima kasih Umi. Berikutnya nih dari akun Yevnita Wijnai ya. Ini beliau bertanya, Umi, sepel campur mengkudu apa bisa diberikan untuk penderita ginjal dan liver, Mi? Untuk ginjal dan liver, untuk konsumsi EGM, selagi dia masih bisa bekerja dengan baik, nggak ada masalah. Tapi untuk liver itu berikan madu pahit, zaitun, dip sekua, itu lebih tepat, lebih cocok. Mengkudu boleh untuk liver, ya boleh. Karena mengkudu ini juga antidot, ya baik. Oke, baik, terima kasih Umi jawabannya. Nih, berikutnya nih pertanyaan dari, sebentar saya cek dulu. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah mirip atau sama ya, jadi nanti silakan nanti dicek lagi nih video ini ke belakang. Khawatir kalau misalkan pertanyaan tidak saya bacakan berarti mungkin sudah dijawab oleh Umi ya, atau mirip-mirip dengan pertanyaan yang sudah saya bacakan tadi. Nah, berikutnya nih dari akun Andi Entrepreneur. Nah, beliau memiliki keluhan dengan pinggang nih, Mi. Ternyata karena dulu waktu kecil sering angkat-angkat berat nih, Mi. Silakan mungkin sarannya. Nah, penghilang rasa nyerinya bisa dipilih mau dari gamat atau dari mengkudu. Oke. Penghilang rasa nyerinya mau dari gamat atau dari mengkudu untuk nyeri pinggang. Karena kalau pinggangnya otot, kalau pinggangnya di otot, saraf itu yang ada pegagan. Tapi kalau tulang itu gamat. Nah, jadi gamat itu juga penghilang rasa nyeri, tapi juga terkait dengan tulang. Kalau sakit pinggangnya karena otot, saraf, maka minumnya yang ada pegagannya, kemudian balur MHS panas sesering mungkin. Ini sudah banyak alhamdulillah yang sembuh. Tapi kalau ada faktor cedera tulang, gamat itu harus dikonsumsi. Nah, jangan lupa balur MHS panas untuk daerah dari mulai bahu sampai ujung tumit. Bahu sampai tumit. Ya, baik. Oke, terima kasih Umi jawabannya. Ternyata MHS, gamat atau pegagan tadi ya. Mengkudu pun juga boleh untuk penghilang rasa nyeri sakit gitu ya. Nah, baik, berikutnya pertanyaan dari akun Sadariyah Latif Renta. Nah, ini. Amankah Umi gamat, spirulina dan juga zaitun diminum sepanjang waktu? Karena saya sudah konsumsi sejak 1 tahun yang lalu nih, Mi. Silakan, Mi.
Gamat itu saya konsumsi lebih sudah dari 8 gamat itu kan ada sudah lebih dari 8 tahun. Iya. Tim orang-orang HNI minum gamat tuh udah lebih dari 9 tahun. Benar. Kemudian spirulina saya sudah rutin lebih dari 10 tahun. Nah, Karena kan sebelum HPAI saya sudah konsumsi spirulina. Apa tadi lagi spirulina? zaitun gamat? Mi, terakhir. Zaitun. Kalau Bapak Ibu nanti berkenalan dengan orang-orang di wilayah Syam, Suriah, Jordan, Palestina, Arab Saudi dan semua yang orang di Jazirah Arab tuh, zaitun itu sejak kecil sampai tua. Wajib Nanti ya. Bapak Ibu sekali-sekali main ke Turki. Insya Allah, insya Allah. Mainnya ke Turki. Tengoklah orang Turki itu zaitun itu mungkin kalau kita kayak beras gitu harus ada. Oke. Jangan nggak ada zaitun karena zaitun itu untuk manggang daging, manggang ikan, untuk hampir ditabur di dia punya roti, dia punya segala macam masakan dan makanan. Jadi zaitun menjadi makanan pokok daerah-daerah yang Eropa, termasuk Turki ya, dan di Jazirah Arab tuh zaitun jadi makanan. Kalau kita dosis, mereka tak ada dosis. Oke. Baik. Ternyata harus tiga-tiganya ternyata nggak ada masalah ya dikonsumsi walaupun jangka Ya, nanti panjang. kita jalan-jalannya agak jauh, jadi Nah. biar ngelihat orang yang zaitun dijadikan makanan. Nah itu ya, jadi biar kita terbiasa ya, nggak kaget lagi gitu ya. Betul. Baik, pertanyaan berikutnya nih, saya cari lagi nih karena pertanyaannya semakin banyak dan semakin tidak terkendali nih ya, yang bertanya nih ya. Baik, berikutnya dari akun Ngasianto. Herba untuk lipoma apa aja ini? Ya, ini banyak sekali nih. 3 hal yang rutin. Dip sekua, zaitun, mengkudu. Ini harus dirutinkan. Dosis atur aja seperti yang Umi bilang tadi ya. Tambahannya bisa madu hitam pahit. Lanjut. Oke, lanjut. Berikutnya pertanyaan dari akun, ini tadi nih. Sudah mirip-mirip nih ini. Berikutnya dari akun Usman bin Affan. Namanya Usman bin Affan. Umi, kalau minum herba HNI apakah boleh dicampur misalnya gamat dengan haba sauda, hewani dan nabati, apakah harus dijarakkan, Mi? Dikasih jarak minumnya? Silakan, Umi. Kan kita nih makan nih Mas Indra ya. Ya, Mi. Nasi, karbo. Terus tadi tuh kan Umi dibeliin sama anak-anak tuh ikan bumbu kuning, sup ikan. Berarti kan nasi ketemu ikan di dalam. Terus kan umpama nanti ada sayur asam. Kan ada kacang panjang. Nggak berantem tuh di dalam. Nggak lah. Jadi kalau minum N-Green, kita tadi makan sayur asam kan, atau sayur katuk, lauknya ikan, terus makan gamat, nggak berantem juga di dalam tuh. Nah, justru dia tercerna, diserap jadi nutrisi bareng. Nggak usah khawatir. Anggap aja kayak kita makan daging, makan sup, nasi, lauk tempe, nggak ada berantem di dalam tuh ya. Nah, jadi aman-aman saja, insya Allah. Lanjut. Baik, Mi. Berikutnya nih pertanyaan dari akun Trisurlina. Unsur kurma aman gak sih, Mi, buat penderita diabetes? Ya, kurma untuk penderita diabetes sebenarnya aman, nggak usah khawatir. Tapi kalau khawatir, namanya juga udah khawatir, konsumsilah madu hitam pahit. Ya, lanjut. Lanjut, berikutnya pertanyaan dari Ika HNI HPAI yang beliau bertanya, beliau dari Kota Palu, Sulawesi Tengah nih ya. Mau nanya, Umi, anak saya sudah 3 tahun, tapi ubun-ubunnya masih lembek, seperti ubun-ubun masih bayi nih, Mi. Mohon solusinya, Mi. Kalau sudah 3 tahun, sudah bisa langsung konsumsi gamat dan susu kambing, kurma. Jadi buatkan kurma, dicairkan, pakai, kalau sudah 3 tahun kan nggak pakai dot lagi kan. Minumkan aja pagi, siang, sore kurma. Itu baik sekali untuk pertumbuhan tulang. Jadi Rasulullah SAW itu pernah pada suatu hari perang, karena nggak bisa bawa lauk pauk segala macam kan, perang berbulan-bulan. Sampai 1 hari itu dijatah 1 biji kurma. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, kurma itu lengkap seperti dah makan lauk, makan sayur, karena dia buah kan, ada nutrisi. Kan kurma itu waktu muda hijau. Betul.
dan rasanya pahit sekali. Kurma ini datang lama-lama nanti orange, kayak jingga-jingga, merah tua sampai hitam. Jadi kecilnya pahit, gedenya baik. Masya Allah ya. Ya, jadi kurma itu nutrisi terlengkap. Nah, dan wajib dikonsumsi ya. Iya. Apapun kondisinya, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi wasilah bagi orang yang sakit. Ya. Iya. Baik, berikutnya ini pertanyaan dari Nelvia Fitri ya. Nih, beliau bertanya, tulang punggung ibunya menonjol ini. Jadi jalannya agak bungkuk. Nah, ini mungkin minta resep herbanya apa aja nih? Saya di rumah kasurnya kayak papan, Mas Indra. Keras dong? Iya. Oh sengaja? Nanti orang kayak Mas Indra itu 5 orang tidur yang di kasur kayak saya, kasur saya nggak begini. Oh, nggak melengkung? Nggak melengkung. Oh iya. Tapi nggak ada besinya. Busa. Nggak ada pernya ya? Nggak ada, busa. Okay. Ringan sekali diangkat. Angkat anak-anak diangkat tuh didorong-dorong ringan. Namanya saya nggak tahu. Nah itu saya nyebutnya aja kasur papan. Kasur papan. Nah, nanti belikan mamanya kasur macam itu, nggak mahal. Kayak matras. Iya. Pernah saya pernah nyoba di pameran-pameran kasur tuh. Iya. Oh ini keras mbak? Saya tanya. Oh ternyata ini ada enak banget kata orang. Tapi untuk tulang langsung krrrk gitu. Langsung lurus ya. Lurus. Nanti dibuat bantal yang lembut, biar enak di kepala, tulangnya lempeng gitu. Ini murah dan sepanjang masa dipakai. Awet ya. Itu di atas 15 tahun belum berubah. Murah kok. Saya kan nggak jual merek ya, dan saya nggak jualan kasur. Betul. Saya cuma mau ngasih tahu. Yang kayak gitu, yang bentuknya es, yang bentuknya gini-gini, yang punya masalah tulang belakang tuh tidur aja di kasur papan namanya. Kalau saya nyebutnya kasur papan, orang tuh nggak tahu namanya apa. Kayak matras lah. Betul. Nanti gamat, deep sequa, and green wajib. Gamat, deep sequa, and green wajib. Boleh tambahkan unsur kalau sudah lansia, biar seperti makan buah sayur kurma lengkap, yaitu extra food. Jadi deep sequa, gamat, and green, extra food itu untuk lansia, nanti jadi lansianya itu muda kembali. Wah, lansia muda, gimana tuh? Lihat aja Umi gitu ya, lansia jadi muda lagi ya. Gue dong. Nah itu kasurnya harus yang keras, ringan, murah. Nah itu ya. Yang terakhir sehat lagi enak. nih, ada sehat. Untuk tulang ya. Iya. Nah, baik, terima kasih Umi jawabannya. Nah, kita akan lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Iya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, masih ada waktu kurang lebih 50 menit lagi ya sebelum kita closing. Nah, saya akan lanjut lagi nih kebacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya dari Ibu Taria. Ya, beliau bertanya, ada mitranya nih Mi yang beliau kena stroke. Nah, kemarin konsumsi deep sequa saja nih. Apakah perlu ditambah dengan herba yang lain? Dan juga herba apa saja nih Mi untuk melancarkan darah? Silakan Mi. Ya, kalau stroke itu mengkudu sudah wajib hukumnya, wajib dikonsumsi. Sehari 3 kali 2 kapsul. Berikan biar rileks, nyaman, bugar, bahagia, tetap punya semangat tinggi. Kalau orang stroke itu semangatnya harus dijaga, itu konsumsi kopi Sevel ya. 7 elemen. Ada di daerah tertentu nyebutnya tujel, Mas Indra. Tujel? 7 elemen maksudnya. Oh. Ada Sevel. Nemu aja. Iya. Umi, saya sudah konsumsi tujel 3 kali sehari. Apa tuh tujel? 7 elemen. Terkejut saya tuh ada tujel. Baru dengar sih. Baru dengar juga. Ini populer di daerah tertentu nih. Kemudian stroke itu wajib ada balurin MHS yang dipanaskan sehari 3 sampai 5 kali. Balur seluruh badan. Ya, itu sediakan aja 10 MHS di kamarnya. Karena sehari bisa sampai setengah botol lebih. Jadi kayak sudah buat mandi MHS aja, nanti badannya ringan sekali, enak gitu. Ya. Jadi deep sequa rutinkan, mengkudu rutinkan,
zaitun rutinkan, kemudian balur MHS yang hangat. Dan berikan 7 elemen biar ada rasa bahagia. Orang stroke itu nggak boleh mikir macam-macam. Pokoknya dia harus punya rasa bahagia. Nah, kalau konsumsi 7 elemen itu bisa timbul rasa bahagia. Yang dipaksa bahagia. Karena apa? Ada mengkudu yang bersifat penenang dan alami. Oke. Oke, terima kasih Umi jawabannya. Nih, berikutnya nih kita ada pertanyaan singkat nih Mi. Dari akun Umi Hazkina. EGM aman nggak untuk penderita diabetes Mi? Ya, sebentar lagi insya Allah sedang proses. Nah, apa itu? Ada deh EGM sesuatu. EGM sesuatu. Iya, EGM sesuatu. Jadi nanti nggak ada pertanyaan lagi. Oke. Untuk bayi boleh nggak? Untuk lansia boleh nggak? Gue dong lansia. Untuk orang diabetes boleh nggak? Nanti nggak ada pertanyaan itu lagi. Coming soon. Coming soon. Oke. Ditunggu aja berarti Mi ya? Iya, coming soon-nya tunggu saja. Kemudian untuk diabetes itu mengkudu harus wajib. Karena mengkudu ini sangat baik untuk pankreas. Lanjut. Oke, berikutnya pertanyaan dari akun siapa lagi tadi ya? Sudah saya pilih. Oh, ini nih. Sebentar nih, makin banyak semakin ribet saya ngeliatnya ya. Kapan ya kita sama Pak Ajis bahas coming soon itu? Nah, ditunggu Mi. Iya. Saya mah ikut aja pokoknya. Nih, pertanyaan dari akun Rini Komala. Ya, beliau bertanya untuk penderita Down syndrome, herbanya apa saja Mi? Ya, yang pertama, kalau Down syndrome ini saraf. Jadi yang ada pegagannya, engreen. Jadi Umi boleh kasih tips begini. Catat, Umi mau pelan-pelan ngasih resepnya untuk semua yang terkait Down syndrome. Pertama, madu multiflora setengah dibuka. Jadi madu multiflora setengah dikosongkan dulu. Masukkan 3 butir engreen ke dalam madu multiflora. Jadi madu multiflora setengah dikosongkan dulu, setengah masuk ke gelas dulu. Setelah kosong setengah madu multifloranya, masukkan 3 butir engreen. Masukkan 3 butir engreen ke dalam madu multi yang sudah di setengah tadi. Sudah? Masukkan 2 butir spirulina. Jadi engreennya 3, spirulinanya 2, pegagannya 1. Ingat tadi engreennya 3, spirulinanya 2, pegagannya 1. Masukkan lagi madu ke dalam botol multi tadi, ya. Sudah? Apa tadi? Kosongkan dulu setengah. Yang setengah taruh di gelas. Masuk engreen 3 dibuka. Masuk spirulina 2 butir dibuka. Masuk pegagan 1 butir dibuka. Sudah masuk semua, tutup lagi, masukkan lagi madu yang tadi dikeluarkan. Sudah, tutup botolnya kencang-kencang. Misal dibuat sekarang jam 3, umpama jam 3 dibuat. Sampai jam 3 besok tutup botol tuh biar tetap di atas. Nah, besok 24 jam lagi botolnya di bawah. Bola balik, pinjam madu nih, pinjam madu. Ya, maaf tangan kiri. Nah, hari ini tutup botol di atas. Besok 24 jam tutup botol di bawah. Besok lagi tutup botol di atas sampai 7 hari. Sekarang telentang 24 jam, besok tetelungkup 24 jam sampai 7 hari. Hari ke-8 dibuka. Kalau umpama mengental, kocok-kocok sedikit. Kocok-kocok sedikit. Nah, nanti buka itu stick apa namanya kalau makan mie itu? Sumpit yang masih baru, yang dibungkus plastik, yang kayu. Steril ya, yang steril, aduk ya, cuci sebentar, aduk atau langsung aja aduk kan kering bersih.
tutup lagi, kocok-kocok lagi. 1 sendok makan ini, kalau bayi 1 sendok teh, tuangkan dengan air dulu boleh, atau madunya dulu boleh. Kalau air kakinya dipegang panas, madu dulu di gelas, baru air. Madu yang tadi yang sudah dicampur. Kalau kakinya dingin, air hangat dulu atau air biasa dulu, baru masuk madu yang sudah dicampur-campur tadi. Kemudian minumkan sehari 2 kali, 3 kali. Ini untuk anak yang lama jalan, untuk anak-anak yang lambat bicara, untuk anak-anak yang lambat gerak, untuk anak-anak yang kurang berat badan, untuk anak-anak yang ada gangguan masalah otak, untuk anak yang kena sindrom, untuk lansia yang sudah tergeletak aja, makan dah susah, gimana cepat sehat? Buatkan madu multi, dimasukkan N-Green, dimasukkan pegagan, dimasukkan spirulina. Sebenarnya mirip dengan madu SJ sebenarnya. Sebenarnya enggak usah buat pun sama udah dengan madu SJ. Tapi kan kalau madu SJ ada andrografisnya. Ini untuk yang bayi nggak bisa, untuk anak-anak nggak bisa, untuk lansia nanti takut kan ada pahitnya. Jadi sebenarnya ini buat madu SJ mandiri. Tapi tanpa pahit. Karena andrografis nggak masuk. Betul. Kalau di madu SJ kan ada andro. Ini untuk yang anak-anak di bawah 5 tahun kan nggak mau pahit full. Betul, nah jadi buat madu SJ mandiri gitu. Nah ya begitulah. Ya jadi untuk batita, balita, lansia. Batita, balita dan lansia. Ya. Jadi kalau pas lagi Umi ngomong lansia, Indra nggak usah nengok ke Umi gitu. Oh salah ya? Iya. Jadi saya ke depan langsung nih? Iya, ke depan aja kan ada dari. Iya, ada Mas Rijal juga di belakang. Iya, jadi kalau pas aku ngomong lansia, ke Endari aja. Iya, oke, siap nih, siap. Iya. Ya lanjut. Agak tersinggung. Sensi amat ya. Sensi amat ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih. Ternyata ada kendala di Facebook ya. Tadi sempat ada kendala di Facebook, jadi silakan nih agar lebih nyaman Bapak Ibu sekalian ya sobat ini semua pindah nih ke YouTube ya, karena di YouTube masih tetap running ya di akun HNI official ya. Jadi download YouTube segera pindah ke WA gitu ya. Oh enggak, tetap di YouTube. Oh, tetap di YouTube. Nonton dari Facebook pindah ke YouTube nih. Oh iya. Nah, jadi biar lebih nyaman dan tanpa gangguan insya Allah ya. Ya, jangan lupa subscribe ya. Nah, betul. Komen. Nah, di-share, di-like ya video-videonya. Ya, komen gitu. Kalau sama Umi bukan komen. Nah, soalnya mulutnya mulut Londo nih. Komen. Londo ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih nih Umi tadi atas resep dan cara bikin madu tadi seperti yang sudah disampaikan Umi ya. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya nih lagi nih, sebelum kita iklan lagi, jeda iklan ya. Berikutnya masih banyakkah yang nanya? Banyak sekali nih. Wow. Saya sampai harus memilih-milih nih. Ya nggak apa-apa sampai maghrib kita hari ini. Sampai maghrib ya. Senang nih yang nonton nih. Kitanya yang tepar. Kitanya. Oke, pertanyaan berikutnya dari akun. Nah, sebentar tadi saya udah baca. Oh, dari akun Jeki Muslim. Kayaknya nih Rijal dibuat sehari bersama Umi Sabil gitu ya nanti. Waduh, Mi. Tapi MC ganti ya. Yang nemenin nyerah. Waduh. Oke, 3 MC nanti. Sip-sipan. Panglima Erwin Chandra Kelana nanti ada acara sehari bersama Umi Sabil, MC-nya 3. Oke, alhamdulillah nih luar biasa. Kita punya stok MC banyak nih. Oh iya. Tapi yang muncul saya terus. Pertama, nanti yang nemenin Umi pertama Indra, kedua Rijal, ketiga Dari. Iya. Nanti saya operator nggak apa-apa deh, boleh. Ya, nanti Panglima udah HCC. Oke, baik. Berikutnya nih Mi, dari akun Jeki Muslim bertanya, herba untuk ibu menyusui, tapi sebelumnya divonis tumor payudara apa aja nih Mi? Ya, menyusui tapi ada tumor payudara. Yang pertama, terasi, ikan asin, telur asin, no. Terasi nggak lagi dimakan buat kanker, buat tumor, miom, kista tuh jangan lagi makan terasi, telur asin, ikan asin, bakso-bakso yang berpengawet, bakso bikin sendiri. Nah, boleh, bukan bakso yang dilarang, tapi pengawet-pengawetnya. Bakso boleh bikin sendiri, roti bikin sendiri ya. Jadi jangan campur pengembang, pengawet gitulah. Bikin roti-roti bantet gitu ya. Dan kalau bantet-bantet tuh kan mungkin tidak ada pengembang ya. Terus tepung-tepung,
kadang gini nih Mas Indra ya. Ini. Dah enak-enak cempedak ditepungin. Nah, Dah enak-enak cumi ditepungin. Dah enak-enak gurameh ditepungin. Nah. Udah enak-enak kangkung digoreng ditepungin. Jadi nggak kangkungnya sebenarnya yang salah, tapi tepung. Tepungnya ya. Apa aja ditepungin. Udah tahu dodol ditepungin. Nah, itu dia. Dodol enak begitu digoreng ditepungin. Cumi udah aja di sayur. Ini nggak ditepungin. Nah, jadi orang-orang yang kena tumor, kanker ini tepung-tepung yang begitu tuh udahlah. Dihindari Mi ya. Ya, Stop. gitu ya. Nah, buah-buah aja langsung. Ini nangka dah bener ditepungin gitu ya. Tepung-tepung nih dah kurangi. Kan inget tuh waktu itu presdir kita Bapak Haji Agung itu sudah cerita 3 putih. Putih telur, putih tepung, putih nasi. Ini memang sangat baik kalau mulai kita kurangi. Nah, untuk yang punya tubuh harus hindari toksin tinggi ini penting. Ini penting. Jadi untuk penderita kanker, untuk penderita tumor kistamium dan sebagainya tadi, untuk ikan asin, telur asin, sambal terasi itu sudahlah. Enak Mi, ya enak tapi jangan lagi. Kemudian ususnya colon cleansing, biosir, madu multi wajib. Sampai biosirnya hampir 1 botol, madu multinya ngikut 3 kali 2 sendok makan, biosirnya 3 kali 3. Setelah habis 1 botol masuk steam fiber pagi sore. Untuk yang masalah tumor, kanker, menyusui apalagi ya. Pagi sore konsumsi steam fiber. Menyusui boleh minum steam fiber. Nah, baru nanti masuk Karnokap madu hitam pahit. Kalau sudah steam fiber 1 kotak, masuk nanti Karnokap sama madu hitam pahit. Insya Allah Karnokapnya dosis rendah. Ya, begitu. Oke, baik. Terima kasih Umi atas jawaban yang sangat lengkap dan kompleks. Pastikan dicatat ya. Kalau ketinggalan tadi karena Umi ngomongnya kecepatan, diulang lagi videonya ya ke belakang. Insya Allah masih bisa 24 jam ke depan kita ya. Ya, YouTube. ke YouTube. YouTube, Yucem, Yunem, Yunah. Baik nih Mi, pertanyaan berikutnya nih dari akun siapa tadi ya? Saya baca sudah. Oh ini dari akun Elinda Syah. Resep untuk atasi gatal-gatal ruam di kulit akibat virus bagaimana ya Umi? Apa-apa? Ruam, gatal-gatal di kulit karena virus. Ini dia. Jreng, jreng, jreng. Antiseptik ini bisa untuk batita, balita, dan ibu-ibu, nenek-nenek yang sudah harus baring, terus kan pakai diapers kan? Saya nggak boleh nengok ke sini betul tadi. Ya, Nenek-nenek yang baring mulu tuh semprotin. Nih gini nih, gue dong nyemprot sendiri, semprotin ya. Nah kalau habis pakai anak-anak nih, pakai diapers, diapersnya disemprot. Kemudian kulitnya juga disemprot. Nah, kemudian ketiak-ketiak bayi, tangan bayi itu disemprot. Yang ada lipatan Yang ada lipatan disemprot antiseptik setelah ini. Mandi, ya, setelah mandi. Kemudian tengah hari kan panas, betul. semprot tuh segar, anak-anak suka. Nah, kemudian diapesnya. Kemudian yang pakai masker. Maskernya harus rajin-rajin disemprot. Kadang kan kita seharian nggak bisa berganti karena pergi jauh kan. Atau yang APD yang dinas di rumah sakit, dinas melayani pelayanan umum, bajunya harus sering-sering disemprot. Mau yang pakai antiseptik untuk daerah-daerah yang berinteraksi langsung, berbicara apa, ini hidung lubangnya semprot aja. Kemudian ada hand sanitizer ya. Kemudian tas-tasnya, dompetnya, semua yang dipegang, yang dijinjing, semprot dengan disinfektan. HP nih, HP kan pasti HP ya. Ya, di sininya semprot dengan disinfektan semprot. Kemudian kalau sudah mengering, balur dengan MHS ya. Ya udah mengering, kulitnya dibalur dengan MHS. Yang tadi infeksi-infeksi tadi anak-anak. Kemudian ada model bayi alergi panas. Jadi siang di sini keringet, biang keringet, sampai luka, sampai bernanah. Nah itu jangan gunakan sabun yang wangi. Oke. Ambillah yang propolis. Sabunnya yang propolis. Kemudian rebus garam dengan daun sirih untuk mandi. Nah, nanti ibunya banyak konsumsi sayur buah extra food.
kalau bayinya belum bisa konsumsi extra food. Lanjut. Oke, terima kasih Umi. Wah, itu penting sekali ya. Interaksi hari-hari ini kita kan banyak interaksi di luar mungkin ya. Yang kerja di kantor ya atau interaksi dengan orang lain ya. Pasti kan di kantornya ada sterilin ya. Itu penting sekali ya. Baik, berikutnya dari akun Nurjannah. Nah, ini beliau bertanya, untuk penderita lupus pingin konsumsi herbahain ini Mi. Tapi beliau belum bisa melepas obat-obat medis dan gimana mungkin diberikan pencerahan ini. Ya, lupus tuh tadi sudah Umi bahas di kejang autoimun. Oh, masuknya autoimun gitu? Iya, autoimun termasuk nanti autoimun itu anak-anak yang terkena autis. Oh, oke, ada hubungannya ya. Nah, autoimun ini gamat penting sekali. Gamat penting sekali. Kalau Umi bilang wajib tuh kadang mengartikan kata penting gitu. Iya, penting. Penting sekali. Nah, jadi pernah Umi ngisi di Surabaya, waktu itu beliau kena lupus. Itu alhamdulillah keluhan yang dirasakan selama ini, keluhan sudah hilang. Keluhan sudah hilang dan beliau merasakan bisa beraktivitas dengan ringan, nggak seperti biasanya. Jadi gamat, green, madu hitam rutinkan. Gamat, green, madu hitam. Ya, tiga itu. Kalau gemuk, tambahkan andrograpis. Kenapa tuh, Mi? Karena madu hitam udah pahit, andro udah pahit. Oh, makin pahit? Makin pahit, karena hidupnya udah pahit. Nah, gitu. Jadi kalau gemuk bolehlah tambah andro. Aku ngomong gemuk juga nggak nengok-nengok kok ke kiri kok. Aku lempeng aja. Aku mah begitu orangnya, baik ya. Jadi yang gemuk-gemuk tuh masih boleh konsumsi andro. Nah, hidupnya nggak terlalu pahit, jadi tambahkan pahit lagi ya. Alhamdulillah gitu hidupnya pahit ya. Baik, terima kasih Umi nih. Jadi sekarang main serang-serangan nih Umi ya. Tadi nggak boleh nengok, sekarang nih. Oke, baik. Sebelum banyak ketawa nih ya, jadi kita coba istirahat dulu deh. Mungkin pengen ketawa lagi nih di belakang kamera. Ya kan Mbak Andari kan mau MC-nya Umi nanti kalau sehari bersama Umi kan. Betul nih. Iya. Jadi kita jeda dulu nih ya iklan. Jangan kemana-mana soal ini semua. MC berikutnya. Oke. Insya Allah ketemu MC berikutnya dari HNI. Gak hanya saya berarti ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di acara siang hari ini. Nostalgia bersama Mbak Dari. Yoi, perdana kali tuh ya waktu ini ya. Perdana kali acara konsultasi ini bersama Mbak Dari. Iya. Ya. Udah pada kangen kali ini ya. Nanti kangen, mungkin saya lihat banyak nih. yang japri. Saya lihat komentar-komentarnya nih. Ada yang kangen sama Mbak Dari gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mi ya. Mbak Dari udah senyum-senyum aja tuh Mi. Udah pengen tampil gitu kayaknya. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap di acara siang hari ini. Di acara konsultasi online bersama HCHNI.